Seperti yang sudah sempat saya sampaikan tadi di segmen ini, kami ajak Anda untuk bisa melihat sebenarnya apa makna di balik ekspresi yang ditunjukkan oleh Ferdy Sambo dan juga istrinya saat memberikan pernyataan di depan media. Untuk bisa menganalisanya sudah hadir secara daring juga, yaitu Mas Kirdi Putra selaku pakar ataupun juga ahli mikroekspresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kirdi, sehat? Waalaikumsalam Mbak Putri, sehat. Baik, Mas Kirdi, langsung saja kita akan lihat video yang pertama ini saat Irjen Pol Ferdy Sambo di depan media menyatakan permohonan maafnya atas kejadian ini. Kita akan lihat bersama pemirsa. Hari ini ya saya hadir memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Bareskrim Polri. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Selanjutnya, Mas Kirdi, kita memang tidak bisa melihat wajah Ferdy Sambo ini secara utuh karena memakai masker, tapi setidaknya kita bisa melihat dari sorot matanya dan sebagainya, dan dari suaranya kita begitu tahu bahwa ia begitu yakin, begitu keras, begitu lantang saat mengucapkan kata demi kata. Mas Kirdi. Oke, kalau kita lihat bahwa dari sisi ekspresi memang sekali lagi validasi memang nggak bisa mencapai 100% karena 50% wajah tertutup, kita cuma bisa melihat upper face-nya ya. Tapi upper face-nya itu menunjukkan bahwa dia tidak ada ekspresi saat itu, dan dengan kelantangannya. Kalau menurut saya lantang, kalau kita melihat beberapa polanya Pak Irjen, sepertinya memang itu cara pembawaan dia berkomunikasi deh, ngomong secara dominan, ngomong seperti itu, dan mungkin terbawa juga ya dari sifat pribadi maupun sudah lamanya di institusinya beliau. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian kata-kata ini diucapkan kalau kita bicara spontan, ini spontan yang buat saya agak merugikan Pak Irjen nih kalau buat saya. Kenapa? Kalimat belakangnya itu disambung dengan namun tidak terlepas, ini bisa membuat orang berpersepsi, ya, dan orang berhak berpersepsi atau beropini bahwa kemudian Pak Ferdy Sambo itu masih tanda petik belum merelakan apapun yang sedang terjadi kemarin gitu loh. Walaupun sudah jadi tanda petik udah ada korban, udah ada korban jiwa di sini. Dan ini buat saya bukan sebuah presiden yang bagus. Nah, bisa jadi ini karena memang beliau tidak terbiasa untuk berkomunikasi secara publik, karena sekali lagi bagiannya memang bukan humas ya. Ini sih yang buat saya akan menimbulkan opini nggak karuan di luar sana. Tapi apakah itu terlepas dia ada kesalahan atau tidak? Buat saya ini sudah memberikan sentimen negatif duluan, dan itu bukan sesuatu yang baik buat saya. Bisa jadi, apakah kalau pertanyaan gini, apakah bisa jadi Bang Ferdy nggak salah? Bisa jadi. Apakah bisa jadi salah? Bisa jadi. Tetap kita bicara harus fakta-fakta. Nanti biar penyidik, biar orang yang berwenang dalam hukum yang menentukan berdasarkan fakta. Tapi bukan opini, gitu loh maksud saya. Tapi opininya merugikan dia dalam hal ini. Baik, tadi kita juga dengarkan sampai meminta maaf kepada institusi, kepada Polri sampai 2 kali, Mas Kirdi. Ya, ada makna tersendiri mungkin dari apa yang disampaikan ini. Saya yakin bahwa nggak perlu, it doesn't take a genius istilahnya gitu ya, nggak perlu orang pinter untuk bisa menyadari, kalau dalam posisi dia, menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu bisa membuat katakanlah
kondisi kepolisian, nama kepolisian itu, institusi kepolisian itu semakin coreng-moreng, carut-marut gitu. Kenapa? Sudah terlalu banyak red flag, terlalu banyak hal-hal yang saat ini berusaha dilakukan dengan reformasi di kepolisian untuk memperbaiki nama teman-teman di kepolisian. Ya, tiba-tiba ada kejadian ini. Nah, orang sentimennya di luar sana kan bisa jadi ini. Sudah ada hashtag percuma lapor polisi, sudah ada sentimen bahwa hukum hanya tajam ke bawah gitu. Nah, akhirnya begitu ada sebuah kasus seperti ini, orang tuh makin akan bilang, nah kan benar gitu. Nah, kalau kita ingin membuktikan bahwa negara ingin membuktikan bahwa institusi polisi masih bisa dipercaya, berarti kan istilahnya semua proses penegakan hukum ini harus berjalan dengan sesuai prosedur. Tetapi ini juga nggak jadi lebih mudah karena sentimen yang berlaku di masyarakat ini dari hari ke hari tanpa adanya sosialisasi dan komunikasi yang baik dari pihak institusi kepolisian makin nggak karuan. Baik, Mas Kedi. Pemirsa, langsung saja kita akan mendengarkan laporan dari rekan kami Leo yang mengabarkan dari lokasi Justice for Joshua, 3.000 lilin untuk Joshua di Tugu Proklamasi. Silakan Leo. Baik, selamat malam Putri Viola dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam? Dapat kami informasikan saat ini baru saja selesai digelarnya acara peringatan 30 hari tewasnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Nah, dalam acara ini sejumlah rangkaian acara digelar. Tadi kami memantau setidaknya saat acara peringatan ini diisi dengan berbagai macam acara seperti memanjatkan doa bersama bagi almarhum. Selain itu juga masa menggelar aksi simpatik dengan menyalakan 3.000 lilin sebagai aksi simpatik bagi peristiwa yang menewaskan Brigadir J. Selain aksi menyalakan 3.000 lilin dan memanjatkan doa bersama, tadi juga sempat dilakukan orasi secara bergantian dari tokoh-tokoh maupun aktivis yang hadir dalam acara ini, di mana dalam orasinya mereka menyampaikan bahwa dukungan mereka kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus misteri kematian Brigadir J tepat pada 30 hari yang lalu. Selain itu juga mereka berharap tidak hanya itu, mereka berharap pihak kepolisian dapat mengungkapkan dalang peristiwa ini. Terima kasih untuk laporan Anda. Langsung saja sebagai penutup kita juga akan lihat video mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Putri Chandrawati. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga. Langsung saja Mas Kirdi, bagaimana analisanya melihat tayangan tadi? Kalau kita bicara dengan data yang ada dengan validitas di bawah 50%, yaitu wajahnya wajah bagian atas, tarikan alis ke arah bawah, terutan di kening itu menandakan bahwa dia itu sedang mengalami perasaan yang sedih. Dan dengan kata-kata yang shaky, yang bergetar di menjelang akhir, itu adalah kondisi yang shock. Kalau ini dianggap sebuah hal yang tepat, sekali lagi karena terbatasnya fakta yang ada, kita lihat di sisi humanistik dan ini dianggap benar, maka keadaan Bu Putri saat ini belum dalam kondisi yang ideal untuk bisa memberikan pernyataan. Tetapi yang perlu didalami lagi adalah kalau dia masih trauma, kata-kata, itu trauma kenapa? Apakah trauma karena kejadiannya, trauma karena merasa mengalami tekanan dari media, mengalami tekanan dari pihak-pihak lain, dan sebagainya. Nah, dari sisi lain, kalau di sisi lain ya kita perlu tahu bahwa kondisi ini beneran seperti itu apa enggak, kalau misalnya dibuka dulu, Mas. Iya. Baik, Mas Kirdi, sayangnya keterbatasan waktu juga yang mengakhiri perjumpaan kita secara daring ini, tapi terima kasih sudah memberikan informasi mengenai analisanya tadi dari ekspresi Pak Ferdisambo dan juga Ibu Putri Chandrawati. Selamat malam, Mas Kirdi.